Pemirsa, jumpa kembali di channel Belajar dan Berbagi. Video kali ini kita akan belajar mengenai pentingnya menyusun file desain dan pengembangan untuk produk-produk alat kesehatan. Setiap tahap desain dan pengembangan ini akan menghasilkan banyak jenis rekaman yang berisi berbagai informasi. Nah, peran dari file desain dan pengembangan adalah untuk memusatkan semua rekaman dari setiap jenis, setiap versi, setiap kelas atau keluarga alat kesehatan pada satu tempat yang sudah ditentukan. Dan rekaman dan pengetahuan tersebut ini sangat berguna dan diperlukan di dalam fase siklus hidup alat kesehatan selanjutnya. Informasi tersebut ini perlu dipelihara, tentu saja dengan berbagai metode yang ditetapkan. Inilah salah satu tujuan dari file desain dan pengembangan. Rekaman yang akan dikelola dalam file desain dan pengembangan ini perlu ditentukan. Dan di dalam ISO 13485, ketentuan file desain dan pengembangan ini ditetapkan di dalam pasal 7.3.10 yang menyatakan bahwa organisasi harus memelihara file desain dan pengembangan untuk setiap jenis alat kesehatan atau family alat kesehatan. Nah, file tersebut ini meliputi atau mengacu pada rekaman-rekaman yang dihasilkan untuk apa? Untuk memperlihatkan kesesuaian terhadap syarat desain dan pengembangan dan juga rekaman-rekaman dari perubahan desain dan pengembangan. Ya. Tujuan untuk menyimpan rekaman aktivitas desain dan pengembangan di dalam file desain dan pengembangan antara lain ini untuk menyediakan bukti bahwa yang pertama, desain dan pengembangan ini sudah berlangsung sesuai dengan tahapan proses yang direncanakan. Yang kedua, semua input yang direncanakan telah diperhatikan. Yang ketiga, semua output yang diharapkan sudah diterima dan memenuhi input desain dan pengembangan. Yang keempat, hasil kegiatan desain dan pengembangan sudah memenuhi tujuannya. Dan yang kelima, persyaratan tertentu sudah terpenuhi. Nah, rekaman-rekaman tersebut ini perlu disimpan dan dikelola di dalam fase desain dan pengembangan. Ya. Dan rekaman itu semuanya adalah meliputi rekaman yang dihasilkan di semua tahapan proses desain dan pengembangan. Antara lain ini di tahap input desain pengembangan, tahap rekaman tinjauan desain dan pengembangan, tahap output desain dan pengembangan, tahap verifikasi desain dan pengembangan, tahap validasi desain dan pengembangan, tahap kegiatan transfer desain dan pengembangan, tahap perubahan desain dan pengembangan. Ya. Bagaimana nih penjelasan rekaman-rekaman dari setiap tahap proses desain tersebut? Mau tahu penjelasannya? Ikuti terus video yang satu ini. Pemirsa, selain rekaman yang dihasilkan dari setiap tahapan desain, perencanaan desain dan pengembangan juga menghasilkan banyak rekaman yang perlu untuk disimpan dan dikelola. Ini antara lain, yang pertama, rencana desain dan pengembangan. Yang kemudian yang kedua, aktivitas yang ditetapkan dari setiap tahapan desain dan pengembangan. Yang ketiga, jadwal yang ditetapkan untuk setiap aktivitas. Yang keempat, rencana pengujian, rencana verifikasi, validasi, dan juga kriteria yang relevan. Kemudian yang kelima, tentang rencana input yang diperlukan untuk setiap aktivitas. Yang keenam, rencana output yang diharapkan dari setiap aktivitas. Kemudian yang ketujuh, rencana tentang sumber daya yang diperlukan untuk setiap aktivitas. Yang kedelapan, rencana alat pemantauan dan juga pengukuran yang diperlukan. Yang kesembilan, rencana tanggung jawab untuk setiap aktivitas. Yang kesepuluh, kebutuhan keterlibatan pelanggan dan pengguna, dan sebagainya. Nah, di dalam membahas pentingnya menyusun dan mengelola file desain dan pengembangan, tentu saja saya menggunakan beberapa referensi, antara lain yaitu
ISO 13485 versi 2016, a complete guide to quality management in medical device industry. Ya. Mari kita bahas satu persatu jenis rekaman yang dihasilkan dari setiap tahapan desain yang perlu dikelola ke dalam file desain dan pengembangan. Yang pertama, rekaman dari input desain dan pengembangan. Di dalam ISO 13485 ini menetapkan bahwa input yang berhubungan dengan syarat produk ini harus ditentukan dan rekamannya harus dipelihara. Rekaman input tersebut ini antara lain apa saja? Yang pertama, syarat fungsional, syarat kinerja, usability, dan keamanan. Demikian juga intended use dari alat kesehatan. Yang kedua, syarat regulatori yang berlaku dan juga standar. Yang ketiga, itu tentang output dari manajemen risiko yang berlaku. Yang keempat, informasi yang diperoleh dari desain dan pengembangan yang serupa sebelumnya, tentu saja jika relevan. Yang kelima, yaitu tentang syarat penting lain untuk desain pengembangan produk dan proses. Yang kedua, yaitu rekaman output desain dan pengembangan. Nah, di dalam standar ISO 13485 ini menetapkan bahwa rekaman output desain dan pengembangan harus dipelihara. Apa saja nih rekaman output tersebut? Antara lain, yang pertama, bukti bahwa desain dan pengembangan telah memenuhi syarat input desain dan pengembangan. Yang kedua, menyediakan informasi untuk pembelian, produksi, atau servis. Yang ketiga, kriteria penerimaan produk. Yang keempat, spesifikasi produk yang penting untuk keamanan dan penggunaan. Yang kelima, bukti verifikasi terhadap input desain dan pengembangan, dan juga tentu saja pengesahan sebelum rilis dan sebagainya. Nah, rekaman. Yang ketiga adalah rekaman untuk tinjauan desain dan pengembangan. Di dalam standar 13485 ini menetapkan bahwa rekaman hasil tinjauan dan tindakan yang diperlukan ini harus dipelihara. Dan ini meliputi identifikasi desain yang sedang ditinjau, dan juga peserta yang terlibat, dan juga tanggal dilakukannya tinjauan. Yang keempat, ini rekaman yang terkait dengan verifikasi desain dan pengembangan. Di dalam standar 13485 ini menetapkan bahwa rekaman hasil dan kesimpulan dari verifikasi dan juga tindakan yang diperlukan harus dipelihara. Apa saja nih rekamannya? Antara lain, yang pertama, rekaman yang terkait dengan bukti bahwa verifikasi desain dan pengembangan sudah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Yang kedua, rekaman yang menunjukkan bukti bahwa organisasi ini telah mendokumentasikan rencana verifikasi. Yang ketiga, bukti bahwa verifikasi telah dikonfirmasi bahwa output desain dan pengembangan sudah memenuhi input desain pada waktu dikoneksikan atau dihubungkan dengan alat kesehatan yang lainnya. Kemudian yang kelima, ini rekaman yang terkait dengan validasi desain dan pengembangan. Di dalam standar ISO 13485 ini menetapkan bahwa rekaman hasil dan kesimpulan validasi dan juga tindakan yang diperlukan harus dipelihara. Rekaman tersebut antara lain, yang pertama, validasi desain pengembangan telah dilakukan sesuai perencanaan yang ditetapkan. Yang kedua, organisasi itu sudah mendokumentasikan rencana validasi. Yang ketiga, validasi desain telah dilakukan terhadap produk representatifnya. Yang keempat, organisasi telah melakukan evaluasi klinis atau evaluasi kinerja dari alat kesehatan sesuai dengan syarat regulatori yang berlaku. Yang kelima, validasi desain meliputi konfirmasi bahwa syarat untuk aplikasi atau maksud penggunaan yang ditetapkan ini sudah dipenuhi pada waktu alat kesehatan disambungkan atau dikoneksikan dengan alat kesehatan yang lain. Yang keenam, validasi sudah lengkap sebelum dirilis untuk penggunaan produk oleh pelanggan.
Yang keenam, yaitu rekaman yang terkait dengan kegiatan transfer desain dan pengembangan. Jadi di dalam ISO 13485 ini menetapkan bahwa hasil dan kesimpulan transfer desain dan pengembangan harus dicatat. Dan rekamannya tersebut antara lain meliputi verifikasi output desain dan pengembangan, sehingga sesuai untuk manufacturing sebelum menjadi spesifikasi produksi final, dan juga kemampuan produksi dapat memenuhi syarat produk. Dan yang ketujuh, ini tentang rekaman perubahan desain dan pengembangan. Ini standar 13485 juga menetapkan bahwa rekaman perubahan, rekaman tinjauannya, dan juga tindakan yang diperlukan harus dipelihara. Dan rekaman tersebut antara lain meliputi yang pertama, rekaman yang menunjukkan sebagai bukti bahwa organisasi telah menetapkan pentingnya perubahan terhadap fungsi, terhadap kinerja, terhadap usability, keamanan, dan juga syarat regulatori yang berlaku bagi alat kesehatan, serta terhadap intended use alat kesehatan. Yang kedua, yaitu rekaman yang menunjukkan bukti bahwa perubahan desain dan pengembangan telah diidentifikasi, telah ditinjau, diverifikasi, divalidasi, dan juga sudah disahkan. Dan ketiga, bukti adanya tinjauan perubahan desain dan pengembangan, dan juga evaluasinya, efek perubahan terhadap bagian utamanya, terhadap produk dalam proses, terhadap produk yang telah dikirim, terhadap input dan output manajemen risiko, dan juga terhadap proses realisasi produk. Ya, demikian tadi kita telah belajar mengenai pentingnya mengelola dan menyusun file desain dan pengembangan untuk produk-produk alat kesehatan. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali di video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.